Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi perkuliahan kita pada bab berikutnya, yaitu tentang metode pengambilan sampel atau teknik pengambilan sampel. Untuk materi yang pertama, saya akan membagi menjadi dua. Yang pertama metode pengambilan sampel, yang kedua perhitungan sampel. Untuk materi yang pertama adalah tentang metode pengambilan sampel. Seperti kita ketahui, kita harus mulai berpijak pada definisi populasi. Ada beberapa pengertian definisi populasi. Di sini saya gambarkan, misalkan ada beberapa definisi populasi. Menurut Arikunto Suharsumi mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian apabila seorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sementara menurut Howell mengatakan populasi ialah sebagai kumpulan dan peristiwa di mana Anda tertarik dengan peristiwa tersebut. Dan ada beberapa banyak para ahli yang mengatakan populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general. Di sini saya beberkan beberapa definisi menurut Sugiono, menurut Bukin, menurut Nur Salam. Bahkan Nur Salam mengatakan populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Kemudian menurut Morrison. Selanjutnya kita akan membatasi atau kita akan mencoba mencari definisi sampel. Sampel menurut Sugiono mengatakan bahwa suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Sementara menurut Arikunto, yang namanya sampel adalah sebagian atau sebagian wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Dari pengertian tersebut di atas, kita bisa menarik kesimpulan, minimal ada dua, populasi lebih besar daripada sampel. Atau bisa juga dikatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi. Kemudian kriteria sampel. Ada seperti jamak yang kita ketahui bahwa ada dua kriteria sampel. Yang pertama adalah kriteria inklusi dan yang kedua adalah kriteria eksklusi. Apa itu kriteria inklusi? Di sini dikatakan bahwa kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Ini menurut Nur Salam 2003. Sedangkan kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Tetapi perlu diingat bahwa kriteria eksklusi bukan lawan dari kriteria inklusi, tetapi kriteria eksklusi adalah kriteria inklusi yang tidak memenuhi syarat, maka dia menjadi kriteria eksklusi. Sebab-sebab yang dipertimbangkan dalam menentukan kriteria eksklusi adalah antara lain misalkan subjek membatalkan kesediaannya untuk menjadi responden penelitian. Kemudian subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika pengumpulan data dilakukan. Ada juga mengatakan bahwa ketika subjek tidak memiliki salah satu syarat untuk masuk dalam kriteria inklusi, maka bisa dikatakan sebagai kriteria eksklusi. Yang berikutnya, mengapa kita memerlukan sampel? Ada beberapa alasan. Di sini saya gambarkan menjadi 4, atau saya sampaikan menjadi 4. Yang pertama, bahwa populasi tidak terbatas, sementara sumber daya sangat terbatas. Oleh karena itu, kita perlu menghemat tenaga, waktu, dan dana. Jadi populasi itu sangat luas, karena saking luasnya maka kita harus membatasi. Maka kita memerlukan sampel. Alasan yang kedua adalah tidak mungkin diteliti semua. Ini menyangkut waktu dan ruang. Karena tadi keterbatasan fasilitas yang kita miliki, maka tidak semua kita teliti. Atau yang kedua, bahwa kita tidak mungkin meneliti semua karena hanya beberapa faktor saja yang kita akan teliti. Yang ketiga, adanya penelitian yang destruktif. Maksudnya bahwa ada beberapa penelitian-penelitian yang memang setelah itu akan dihancurkan. Misalkan pengambilan sampel darah, maka darah itu tidak mungkin dikembalikan kepada donor, tetapi kita akan hancurkan darah itu. Dan yang lain, misalkan feses dan sebagainya.
Yang keempat, tidak perlu semua diteliti, ada metode sampling. Jadi, karena keterbatasan itu, kita perlu membatasi, kita melakukan limitasi, kita perlu memberikan sebuah restriksi, pembatasan bahwa tidak semua kita akan teliti. Maka, kita harus membuat sampling, tetapi tetap harus meningkatkan akurasinya. Oleh karena itu, metode sampling yang baik adalah satu, menjamin sampel menggambarkan populasinya. Artinya bahwa sampel adalah gambaran kecil atau gambaran kecil dari sebuah populasi. Yang kedua, menjamin sampel mempunyai akurasi yang terukur. Meskipun jumlahnya sedikit, tapi ketepatan dan kesahihannya terukur. Yang ketiga, menjamin sampling dapat dilaksanakan dengan efisien. Dengan keterbatasan waktu dan tenaga, kita bisa melaksanakan pengambilan sampel tersebut. Bagaimana menarik suatu sampel supaya nilai statistik mendekati parameter? Maka di sini digambarkan ada populasi di sini, kemudian kita akan menarik menjadi sampel. Maka langkah ini mengatakan deduktif. Menggambarkan sebuah populasi dengan gambaran sampel yang kecil, maka ini yang dimaksud dengan deduktif. Sementara ketika kita mendapatkan sampel, tapi sampel ini kita jadikan ukuran atau kita jadikan keputusan bahwa penelitian kita menggambarkan populasi, maka ini yang disebut dengan penelitian induktif atau generalisasi. Beberapa pengertian-pengertian itu perlu kita pahami. Yang pertama adalah populasi target, yang kedua populasi studi, yang ketiga kerangka sampel, yang keempat sampel, dan kelima unit sampel. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah populasi target. Apa itu populasi target? Populasi target adalah kumpulan yang kita ingin buat inferensi atau generalisasi hasil penelitian. Kemudian kalau populasi studi, ini kita akan memilih sampel. Sementara kalau kerangka sampel adalah daftar satuan yang berisi tentang identitas responden, diantaranya misalkan nomor, nama responden, dan alamat. Kemudian kalau di sampel sudah disampaikan ukuran terkecil dari populasi, dan unit analisis adalah bagian sampel di mana kita akan melakukan analisis, misalkan kepala rumah tangga, ibu hamil, balita, wanita usia subur, lansia, dan sebagainya. Nah, gambaran yang paling mudah adalah begini. Ini adalah populasi target yang berwarna pink. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah populasi studi. Artinya populasi target lebih besar dari populasi studi. Populasi target adalah populasi umum yang akan kita teliti. Tetapi kita memiliki batasan-batasan tertentu. Maka kita akan membuat namanya populasi studi. Nah, populasi studi inilah yang kemudian kita akan jadikan populasi atau kita akan mengambil sampel di dalamnya. Nah, di dalam populasi studi ini ada beberapa sampel yang akan kita ambil, diantaranya beberapa bagian-bagian sampel di dalam populasi studi. Oke. Kemudian inilah beberapa bias dalam pemilihan sampel. Jadi kalau kita meneliti di dalam sebuah rumah sakit, ada namanya bias populasi atau bias pemilihan sampel. Di sini ada target populasi atau populasi target. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ada populasi target, ada populasi studi. Ini populasi targetnya. Tapi kita akan melihat populasi studi. Kita akan mengambil pada jam-jam tertentu di sebuah rumah sakit. Kita ketahui bahwa di rumah sakit ada yang namanya populasi dinamis. Populasi yang setiap hari berubah jumlahnya dan orang-orangnya. Beda dengan sebuah kelas atau di sebuah desa atau di sebuah kecamatan. Itu namanya populasi statis. Kenapa? Karena orang-orangnya, respondennya, semuanya tetap, tidak mungkin sedikit sekali berubah. Sementara dalam rumah sakit itu setiap hari, selain tenaga kesehatan, misalkan pasien mengalami perubahan tiap saat, karena tidak mungkin pasien itu akan sampai berbulan-bulan di sebuah rumah sakit. Maka ini kita bisa melihat pada jam 12 misalkan, kemudian akan berubah hanya sampai jam 12 sampai jam 3, ini hanya beberapa pasien. Tapi kemudian pada jam 3:01 ada penambahan, maka ini berbeda. Gitu. Nah, begitupun dengan yang jam-jam berikutnya, jam 6 sampai jam 9, akan bertambah lagi populasinya. Di jam berikutnya kemudian mengalami penambahan, tetapi pada jam 12 mengalami penurunan satu orang. Kemudian mengalami penurunan lagi pada jam 3 sore, mengalami penurunan. Begitupun pada jam 6 dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian kita tidak bisa menggunakan asumsi menggunakan populasi dinamis. Kita hanya menggunakan populasi dinamis, tidak menggunakan populasi statis, tapi kita harus menggunakan
asumsi dengan populasi dinamis, artinya ada terjadi perubahan dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari hari ke hari. Inilah yang dimaksud dengan bias dalam pemilihan sampel. Ada beberapa metode sampling yang bisa dikenal. Ada dua yang harus kita kenal. Yang pertama adalah metode non-random. Yang kedua adalah metode random. Untuk metode random atau metode non-random itu digunakan untuk penelitian kualitatif. Sementara untuk metode sampel random atau random sampling ini digunakan untuk penelitian kuantitatif. Nah, untuk penelitian kualitatif ada 4 minimal. Yang pertama di sini dikatakan 3. Yang pertama adalah sampel pertimbangan atau purposive sample. Apa pertimbangannya? Pertimbangan kita salah satunya adalah karena faktor tenaga. Yang kedua faktor waktu, dan yang ketiga faktor biaya. Yang keempat adalah faktor ciri-ciri atau karakteristik sebuah responden. Misalkan kita akan meneliti seorang atau penderita atau pasien HIV/AIDS, maka kita hanya bisa melakukan pada pasien-pasien atau pada orang-orang yang menderita HIV/AIDS, bukan orang yang umum, karena ada pertimbangan tertentu. Kemudian sampel berjatah atau kuota. Jadi kalau kita mendapatkan jumlah tertentu, maka ketika kita mendapatkan jumlah tertentu, kita selesai dalam melakukan pengambilan sampel. Itu namanya kuota sampel atau sampel berjatah. Dan yang ketiga adalah sampel seadanya. Artinya kita mendapatkan di lapangan, di dalam melakukan sebuah pengambilan sampel, kita hanya mendapatkan beberapa orang atau responden yang kita bisa wawancarai. Nah, maka karena keterbatasan itu kita melakukan sampel seadanya. Ini untuk penelitian non-random atau short study kualitatif. Sementara untuk penelitian metode sampling random sampling ada 5. Yang pertama adalah simple random sampling atau acak sederhana. Yang kedua, systematic random sampling atau acak sistematik. Yang ketiga, stratified random sampling, acak bertingkat. Ada 2 yang acak bertingkat, yang pertama sederhana, yang kedua proporsional. Yang keempat, untuk yang berikutnya adalah cluster random sampling atau acak berkelompok. Dan yang kelima adalah multi-stage random sampling. Baik, kita akan jelaskan satu persatu dari penelitian tersebut.